Yang sangat memprihatinkan kita ya, beberapa pejabat yang memberikan statement yang sangat menyakitkan. Ada yang mengatakan bahwa bencana ini hanya ramai di media sosial, mencekam di media sosial. Bung, sekian ribu nyawa melayang. Ada lagi yang mengatakan bahwa kayu-kayu itu bukan dari pembalakan liar, tapi kayu tua yang lapuk, jatuh, roboh. Kemana otaknya? Sungguh menyakitkan pejabat yang mengatakan begitu. Dan saya yakin mereka nggak turun ke lapangan. Bukan empati dan simpati yang mereka berikan, bukan bantuan, tapi menyakitkan gitu statement. Lebih bagus diam. Nah, Anda tidak bersimpati, tidak empati kepada jiwa yang melayang. Kok Anda tutup dengan kayu yang sudah lapuk? Tidak mungkin kayu yang lapuk itu jutaan kubik kayak gitu. Sampai akhirnya kayu-kayu itu memperlihatkan dirinya. Dan bahkan ada nomornya. Nah, jadi silakan aparat penegak hukum tegakkan hukum. Anda jangan takut. Tegakkan hukum itu jangan mencari wah itu semua berizin. Berizin tapi melanggar. Nah, melanggarnya itu kalau penyidik Polri harus cari dari ketentuan izin yang diberikan itu ada sekian klausalnya. Ada nggak dilanggar di situ? Mulai dari hulunya dilihat, Pak Menteri mengapa Anda mengizinkan ini? Oh, saya hanya mengizinkan 3 atau 4. Yang ini sebelumnya menteri sebelumnya. Nah, ini jangan menteri sebelumnya berleha-leha, bisa jadi terkait kepada menteri sebelumnya. Jadi bukan cuma soal yang menteri yang sekarang. Bukan. Ada sumbangsi juga yang Ada lalu-lalu. sumbangsi kalau izin itu terkait dengan menteri sebelumnya. Baik menteri kehutanan maupun menteri lingkungan hidup. Ataupun kalau terkait dengan penambangan, kita lihat ada nggak izin menteri pertambangan di situ. Nah, kemudian kita lihat lagi dari ATR tata ruang, apakah hutan-hutan yang ditebang ini adalah hutan produksi atau hutan lindung atau hutan penggunaan lain APL. Harus diusut sampai sana, kepalang kita. Karena ini sudah menimbulkan korban yang sedemikian, kita gunakan ini pelajaran supaya tidak terjadi lagi di daerah lain. Tapi kemudian kemarin kita lihat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan untuk 20 izin perusahaannya siapa saja nanti tunggu arahan dari Pak Presiden. Saya mengikuti itu di media sosial maupun di media konvensional. Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melimpar tanggung jawab pada presiden. Saya yakin dia menerbitkan izin itu tidak ngasih tahu presiden atau tidak seizin presiden, Pak saya menteri mau mengizinkan ini. Enggak, presiden banyak tugasnya. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab. Hanya menyebut nama 20 perusahaan aja tidak mau. Minta izin presiden. Nah, ini menteri macam apa? Kalau semua menteri seperti itu ya gawat kita ini. Kasihan presidennya. Dan dia yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Jelaskan kepada publik, jelaskan kepada DPR itu sama dengan menjelaskan pada rakyat. Kalau merasa bersalah, mundur. Mundur menjadi jawaban. Salah satu tanggung jawab sosial mundur. Kemudian tanggung jawab hukum, kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku.